Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah matrik dan ruang vektor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dan aturan Cramer. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Yaitu suatu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linear. Jadi misalkan ada sebagai contoh di sini ini ada beberapa persamaan linear. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan yang ke n. Apabila semua persamaan linear ini saling berkaitan satu sama lain, artinya nilai X1 itu bisa diperoleh dengan mensubstitusi atau eliminasi dari persamaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu pula dengan X2, begitu pula dengan Xn, sehingga masing-masing variabel dari X1, X2 sampai dengan Xn ini memiliki korelasi pada setiap persamaan yang ada di sini. Maka ini disebut sebagai sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini ada dua, ada yang merupakan sistem persamaan linear konsisten dan inkonsisten. Nah, apabila sistem persamaan linear mempunyai penyelesaian, maka ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang konsisten. Tapi apabila tidak memiliki penyelesaian, maka inkonsisten. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti hasilnya itu adalah minus 1, atau hasilnya itu adalah bilangan tak terhingga, gitu ya. Nah, sistem persamaan linear dalam bentuk pertama ini dapat kita rubah ke dalam bentuk matrik seperti yang sudah mahasiswa lakukan pada saat latihan untuk mencari nilai inverse matrik ya, atau mencari nilai variabel pada matrik ya dengan menggunakan inverse matrik. Caranya seperti apa? Ya, caranya seperti biasa ya, kita kelompokkan. Ini adalah konstanta dikelompokkan, ini variabel semua dikelompokkan, ini hasil. Ya. Nah, metode ini disebut sebagai biasanya eliminasi Gauss-Seidel. Ya. Nah, konstanta ini apa saja sih? Konstanta ini adalah bilangan-bilangan yang ada di depan variabel. Misalkan A11, A12 sampai dengan A1n. Maka kita tuliskan di sini. Ya. Kemudian A21, A22, A2n. Maka kita tuliskan ke baris yang kedua sampai dengan seterusnya. Lalu matrik yang kedua itu kita tuliskan sebagai matrik variabel. Variabel dari persamaan ini apa saja? X1, X2 sampai dengan Xn. Maka kita tuliskan dalam satu kolom yang sama. Sehingga kalau kita kalikan antara konstanta dan variabel, kali ini kali ini kali ini, hasilnya akan kembali ke bentuk sistem persamaan linear di atas. Nah, ini akan sama dengan apa? Perkalian ini akan sama dengan hasil, yaitu nilai B1 sampai dengan BM. Itu ya. Maaf, ini dikoreksi, ini B2. Jadi, ini sama dengan BM. Tuh. Baik. Ini saya skip. Nah, sistem persamaan linear ini ada dua. Ada sistem persamaan linear homogen, kemudian non-homogen. Seperti apa? Sistem persamaan linear yang apabila hasil dari setiap sistem persamaan tersebut itu nilainya sama, sebagai contoh misalkan 0 ya, atau 1 atau bilangan konstanta yang lainnya. Maka ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang homogen. Nah, yang kedua, apabila sistem persamaan linear itu nilainya hasilnya dari setiap persamaan itu tidak sama, misalkan B1, B2 sampai dengan BM gitu ya, maka ini non homogen. Sebagai contoh, X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 4. Kemudian X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 5. Dari dua persamaan linear ini ya, kita bisa dilihat hasilnya yang pertama 4, yang kedua 5, maka ini adalah tidak homogen. Penyelesaian sistem persamaan linear dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini adalah aturan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang dianggap umum dan mudah. Ya. Baik, bagaimana cara penyelesaian untuk aturan Cramer seperti ini? Ya. Misalnya, kita ada set persamaan linear seperti ini. Ya.
A11 X11 plus A12 X12 plus sampai dengan A1N X1N sama dengan B1. Maka kita dapat melihat determinan untuk semua konstanta A adalah sebagai berikut. Ini harusnya saya perpanjang ya. Nah, nilai matrik determinannya adalah seperti ini. Nah, kemudian dari nilai matrik determinan ini kita dapat memperoleh nilai determinan AK, yaitu adalah determinan yang didapat dari determinan A dengan mengganti kolom ke K dengan suku tetap B1, B2 sampai dengan M. Maka dengan cara seperti ini kita dapat memperoleh nilai untuk variabel XK. Misalkan variabel K-nya itu 1, X1, berarti determinan A1 dibagi dengan determinan total keseluruhan. Ya, ini variabelnya. Jadi rumusnya seperti ini, determinan AK dibagi dengan determinan K. Maka AK ini adalah mengganti kolom ke K dengan suku yang tetap. Baik, contohnya seperti apa? Misalkan ada satu persamaan di sistem persamaannya seperti ini, yang terdiri dari 3 persamaan linear. 2x1 plus 8x2 plus 6x3 sama dengan 20. Kemudian 4x1 plus 2x2 dikurangi 2x3 sama dengan minus 2. Kemudian 3x1 dikurangi x2 ditambah x3 sama dengan 11. Maka determinan dari matrik koefisien di atas itu adalah ya nilai determinannya seperti ini. 2, 8, 6, 4, 2, minus 2, 3, minus 1, 1. Nilai determinannya adalah minus 140. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai, misalkan K-nya itu adalah 1. Ya, K-nya 1. Maka kita mengganti dengan kolom ya, kolom dengan konstanta. Itu kolom pertama. Ya, kolom pertama yang mana? Kolom pertama, baris pertama. Kolom pertama. A1 itu kolom pertama. Maka kita ganti kolom pertama dengan nilai hasil dari sistem persamaan linear tersebut, yaitu 20 minus 2, 11. Jadi diganti yang asalnya seperti ini ya, menjadi seperti ini. 20 minus 2, 11. Ini A1. Kalau A2 berarti yang kolom keduanya tinggal diganti saja nilainya dengan nilai hasil dari persamaan linear yang ini. Ya. Oke, jadi kita hitung ini hasilnya minus 280. Sehingga kalau misalkan untuk A1 berarti kan yang diperoleh adalah X1 karena K-nya sama dengan 1. Sehingga X1 sama dengan minus 280 per 140 sama dengan 2. Nah, bagaimana untuk X2 dan X3? Caranya sama. Jadi A2 berarti pada kolom kedua kita ganti semuanya, semua koefisiennya dengan 20 minus 2, 1. Kemudian untuk kolom ketiga ya, untuk mencari X3 kita ganti semuanya dengan 20 minus 2, 3 pada kolom ketiga. Sehingga untuk A2 diperoleh determinan A2 140, determinan A3 minus 560. Maka kita peroleh X2, kita bagikan saja 140 dibagi minus 140 sama dengan minus 1. Kemudian X3 minus 560 dibagi 140 sama dengan 4. Jadi kita peroleh nilai X1 sama dengan 2, X2 sama dengan minus 1, kemudian X3 sama dengan 4. Ya. Baik, itu metode Cramer itu dianggap sebagai metode yang paling mudah untuk mencari nilai X1, X2, dan X3. Nah, metode yang kedua kita menggunakan inverse matrix. Bagaimana caranya? Inverse matrix ini adalah cara yang digunakan seperti pada latihan sebelumnya. Ya, seperti pada latihan sebelumnya. Yaitu apabila ada matrik A dikalikan matrik X sama dengan matrik B, maka X akan sama dengan B dibagi dengan matrik A. Atau A pangkat minus 1 kalikan B. Nah, A pangkat minus 1 ini disebut sebagai inverse matrix gitu ya. Oke. Baik, contoh saja ya.
Contoh, apabila kita memiliki tiga persamaan linear yang menjadi satu set dalam sistem persamaan linear, 2x1 ditambah 3x2 plus x3 sama dengan 9, kemudian x1 plus 2x2 plus 3x3 sama dengan 6, dan 3x2 plus x2 plus 2x3 sama dengan 8. Baik. Nah, determinannya untuk persamaan di atas itu adalah determinan A itu adalah 11. Kemudian sedangkan inverse-nya berarti sama dengan 1 per determinan A ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan suku-sukunya ya. Ya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. 11 dikalikan dengan 1, 7 minus 5 gitu ya. Minus 5, 1, 7, kemudian 7, 1, 1. Ya. Caranya Anda bisa lihat kembali di pertemuan sebelumnya. Baik, dari sini maka kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. 35 per 11, 9 per 29 per 11, 5 per 11. Sehingga nilai X1, X2, X3 adalah seperti ini. Baik, sekarang untuk latihan ini tidak usah dikumpulkan, silakan coba latihan sendiri. Coba selesaikan berapa sih nilai X1, X2 kalau kita gunakan metode Cramer ya. Kalau kita gunakan metode Cramer dan inverse matrix, lalu bandingkan kedua hasilnya ya. Oke, sampai di sini saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk inverse matrix silakan cek kembali materi-materi sebelumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.